warga Bukit Semarang 7 yang hendak mengikuti sholat Idul Fitri pada pagi hari ini dihimbau agar segera merapat ke lapangan tenis. Insya Allah sholat Id akan ditegakkan pada pukul 6 pagi. Sekali lagi kepada warga Bukit Semarang 7 yang ingin ikut sholat Idul Fitri dihimbau agar segera merapat ke lapangan tenis. Insya Allah sholat Id akan dilakukan pada pukul 6 pagi. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Agar segera merapat ke lapangan tenis karena insya Allah sholat Idul Fitri akan dilaksanakan pada pukul 6 pagi kurang lebih 10 menit ke depan. Dan juga jangan lupa untuk membawa sajadah dari rumah masing-masing. Kemudian kami menghimbau juga bagi seluruh jamaah yang laki-laki khususnya supaya saf yang depan dipenuhi dahulu dan dirapatkan, kemudian saf yang perempuan dirapatkan juga. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai serangkaian ibadah sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman dan himbauan kepada kami yang perlu kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Yang pertama, bahwasanya yang bertindak sebagai khatib yaitu beliau yang terhormat Ustadz Abdurrahim Said MA dari MUI Kota Malang. Sedangkan yang bertindak sebagai imam yaitu beliau yang terhormat Ustadz Salihin. Kemudian kami menghimbau kepada jamaah bahwasanya setelah sholat id nanti ada halal bihalal sekaligus ramah tamah dan menikmati hidangan yang telah kami sediakan, yang mana bagi jemaah laki-laki disediakan hidangan di gazebo taman, sedangkan jemaah perempuan disediakan di tenda jalan samping taman. Jadi nanti kami harap jemaah supaya menuju ke sana dengan rapi, tidak berkerumun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul jannah. استووا أقيموا الصفوف سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus rapatkan saf yang terdepan yang masih kosong dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa li anna Allah ta'ala qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, yaitu hari Senin tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei tahun 2022. Kita bisa hadir di lapangan ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai bentuk syukur kita atas kemenangan yang telah kita raih berjuang selama 1 bulan penuh, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada 2 ibadah, yakni puasa dan ibadah haji, di mana kedua-duanya diakhiri dengan Yaumul Id, yaitu hari raya. Dan hari raya diisi dengan sholat, sedangkan sholat sendiri diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di mana salam tersebut ditujukan ke semua arah sebagai tanda bahwa kita selalu berharap agar keselamatan, rahmat, dan barokah senantiasa menyelimuti kita semua. Ucapan salam tersebut kita berikan agar kita menjadi orang yang selamat serta menyelamatkan, agar rahmat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita dan kepada orang-orang sekitar kita. Demikian pula dengan barokahnya yang selalu kita harapkan menyertai dalam hidup dan kehidupan kita. Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang singkat ini, saya mengajak kepada hadirin semua dan tentu kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita. Kita pertahankan keberadaannya, kita tingkatkan dengan cara bertakwa. Kita tingkatkan kualitasnya dengan cara bertakwa, yaitu imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, tidak terasa nuansa Ramadan yang mewarnai kehidupan kita selama 1 bulan
akhirnya meninggalkan kita juga. Ibadah puasa dengan semua mata rantai ibadah yang ada di dalamnya seperti qiyamul lail, tadarus dan seterusnya adalah merupakan riyadhah, merupakan latihan jasmani dan rohani, di mana latihan tersebut memiliki tujuan agar nilai-nilai yang ada di dalamnya bisa kita miliki, bisa kita terapkan dalam bulan-bulan berikutnya, yaitu 11 bulan. Allahu Akbar walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu mulianya Ramadan, ada beberapa sebutan bagi bulan Ramadan. Di samping sebagai syahrul mubarak, sebagai bulan yang penuh dengan berkah, Ramadan disebut dengan syahrullah, yaitu bulan milik Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana apabila hamba-hambanya menyambutnya dengan penuh iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya sendiri pahala, kasih dan balasannya. Sebagaimana dalam sebuah diskusi disampaikan, kullu amal ibni adam lahu yudha'aful hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal anak Adam adalah untuknya. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan bi asri amsalha dengan lipat ganda 10 kali. Ila sab'i mi'atin sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa adalah untukku, wa ana azzi bihi, aku akan memberi balasan secara khusus untuknya. Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli, hambaku telah meninggalkan syahwatnya, telah meninggalkan makan dan minumnya min ajli, karena aku. Allahu Akbar walillahilhamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Ramadan disebut dengan syahrul jud, yaitu bulan di mana kita diminta untuk menebarkan kebaikan dan kasih sayang kita kepada semua insan, kepada lingkungan dan kepada semuanya. Hal ini kita rasakan pada saat kita melaksanakan sholat tarawih bersama, baik di masjid, musola, rumah-rumah, kantor-kantor dan sebagainya. Semua kita laksanakan dalam suasana keakraban, dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan dengan rasa ukhuwah Islamiyah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dianjurkan untuk berbagi dengan sesama dengan sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, Ramadan disebut dengan syahrul ala, yaitu bulan yang penuh dengan kenikmatan dan bulan karunia. Pada bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang begitu banyak, baik itu jumlah maupun rasa dari nikmat itu. Kadang-kadang hal yang sederhana, misalnya air putih, bagi kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu biasa, tetapi di bulan Ramadan rasanya menjadi sangat luar biasa. Demikian pula mungkin sayuran seperti jangan asem atau sayur yang lain, maka di situ seakan-akan tidak ada nilainya atau harganya murah, tapi begitu Ramadan itu sangat dinanti, begitu adzan maghrib dikumandangkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tahmid kita ucapkan setiap saat dalam bentuk yang nyata atau lebih real, yaitu kemauan kita untuk berbagi kepada sesama dalam bentuk zakat fitrah, zakat mal, maupun dalam bentuk sedekah, infak dan lain sebagainya. Allahu Akbar walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Yang keempat, Ramadan disebut dengan syahrus sabri, yaitu bulan kesabaran. Sebab kenyataan yang kita hadapi di dalam kita melaksanakan puasa sangat dibutuhkan kesabaran. Kurang lebih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 13 jam kita tidak makan, tidak minum min tulu'il fajris shadiq, sejak terbitnya fajar shadiq ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Kita bertahan walaupun kita lapar, kita bertahan untuk tidak makan, walaupun kita haus, kita bertahan untuk tidak minum. Di situ membutuhkan kesabaran. Telah terbukti ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang tidak sabar sungguh pun fisiknya kuat
gagah perkasa, tetapi mereka tidak mampu melaksanakan puasa, bukan karena tidak kuat, tapi karena mereka tidak sabar. Lebih lanjut, masyarakat muslimin rahimakumullah, kesabaran yang dibutuhkan adalah kesabaran menahan diri, al-imsak anis syahwat, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang mendorong-dorong kita, yang ingin menjerumuskan kita, di mana hal-hal tersebut adalah merayu, menggoda diri kita untuk melakukannya, di mana apabila kita melakukannya, maka di situ akan menghilangkan pahala dari puasa Ramadan kita, walaupun mungkin puasanya tidak batal secara fikih dan syariat. Satu contoh, kita menahan diri agar mata kita berpuasa, kita menahan diri agar lisan kita berpuasa dari berbohong, dari menggunjing, mengadu domba, dari berkomentar-komentar yang negatif, termasuk di dalamnya mengumpat dan lain sebagainya. Kemampuan kita untuk menahan semua itu menjadi kunci akan suksesnya puasa kita, yaitu puasa yang mendatangkan kemanfaatan, baik itu secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani kita akan sehat, secara rohani kita semakin sehat dan bersih. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Ramadan sesungguhnya telah banyak memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, Ramadan mengajari kita ikhlas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan mengajari kita ikhlas. Sejak awal masuk Ramadan kita sudah diingatkan dengan sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan dengan keimanan, wa ihtisaban dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis tersebut disampaikan bahwa puasa yang kita laksanakan, puasa yang akan mendatangkan manfaat ampunan dosa adalah puasa yang dilaksanakan secara imanan karena panggilan keimanan, bukan karena yang lain, misalnya sungkan dan seterusnya. Yang kedua adalah ihtisaban, puasa yang dilakukan secara ikhlas, ibtigha'a mardatillah, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain seperti ingin mendapat pujian, hadiah dan seterusnya. Sifat ikhlas ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah sifat mulia, di mana sifat ini dibutuhkan oleh kita dalam melakukan amal apapun. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu diterima atau tidaknya tergantung pada niatnya, dan setiap seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niat dan tujuannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Lalu pelajaran yang kedua, Ramadan mengajari kita untuk memiliki sifat muraqabah. Apa sifat muraqabah itu? Yaitu kita merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dia Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu pada saat engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, dan ketika engkau pindah gerakan di tengah-tengah orang yang sujud. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan kita juga merasakan bahwa kita diawasi oleh malaikat, yaitu malaikat raqib atid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidaklah seseorang mengucapkan sebuah kata kecuali di sisinya ada malaikat yang siap mencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu orang yang berpuasa sungguh pun ia berada di rumah sendirian, tidak ada orang satupun yang melihatnya, tetapi ia tetap tidak berani untuk makan dan minum. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, Ramadan mengajari kita untuk jujur. Ramadan yang telah kita laksanakan
telah mengajari bagaimana seharusnya kita sebagai seorang mukmin yang seharusnya jujur. Karena kita memiliki sifat muraqabah seperti yang disampaikan tadi, maka kita akan memiliki sifat jujur. Sungguh pun banyak kesempatan untuk makan dan minum karena tidak ada yang menyaksikan atau melihatnya, namun kita tetap bertahan tidak melakukannya karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalah muslimin rahimakumullah yang kita butuhkan. Karena Ramadan adalah ibadah yang tidak kentara, tidak tampak oleh orang lain. Kalau ibadah salat di situ sangat tampak dilihat oleh orang lain, ada gerakan berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud dan lain sebagainya. Demikian pula orang yang naik haji, sangat untuk ibadah puasa kita sulit membedakan antara orang yang puasa dengan yang tidak, antara orang yang puasa dengan orang yang pura-pura puasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kejujuran yang sangat penting di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, apalagi sebagai seorang pemimpin yang mendapat amanah dari masyarakat. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, Ramadan mengajari kita untuk memiliki sifat mujahadah. Ramadan mengajak kita untuk mujahadah fi fi'il khairat, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama Ramadan kita sungguh luar biasa. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan lahir batin, diberi energi yang berlipat sehingga kita tidak kenal lelah, tidak kenal capek dalam melaksanakan ibadah. Di samping kita melaksanakan ibadah puasa yang menguras tenaga karena mungkin kita kekurangan energi, tetapi itu tidak melelahkan kita. Di malam hari, di saat mungkin kita lelah dan ngantuk, kita melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih dan witir. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Banyak di antara hadirin yang istiqomah di dalam tadarus, tilawah, membaca Al-Quran. Demikian pula thalabul ilmi di musala-musala, di masjid-masjid lebih meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu kita istirahat. Ketika kita istirahat sebentar lagi sudah datang waktunya untuk sahur. Setelah sahur kita tidak tidur, tapi langsung menuju masjid untuk mengikuti sholat subuh dan kuliah subuh. Demikian pula pada 10 hari terakhir kita melaksanakan i'tikaf. Luar biasa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kekuatan lahir batin, tentu semua itu tidak bisa kita laksanakan. Dengan demikian Ramadan mengajari pada kita agar bulan-bulan setelahnya kita tetap memiliki mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, Ramadan mengajari kita disiplin waktu. Ramadan mengajari kita agar membiasakan diri disiplin waktu. Hal ini tampak dalam melaksanakan ibadah puasa. Umat Islam begitu disiplin dalam hal menahan hawa nafsu. Sejak terbitnya fajar, sidik sampai terbenamnya matahari, bahkan umat Islam sangat hati-hati jangan sampai makan sahurnya menabrak waktu subuh. Demikian pula ketika akan mau berbuka, memastikan diri apakah matahari betul-betul sudah terbenam dengan ditandainya adzan di masjid dan di mushola. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keenam, Ramadan mengajari kita hidup tertib dan teratur. Luar biasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semuanya tertib. Makan dan minumnya tertib secara memulai waktunya. Demikian pula dengan sholat 5 waktu. Kita diajari sholat di awal waktu. Dan tentu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa besar pahala yang kita peroleh pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Shallu fi awwali waktikum fa innahu yudha'afu lakum. Sholatlah di awal waktumu, karena sesungguhnya sholat di awal waktu itu akan dilipat gandakan pahalanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, Ramadan mengajari kita untuk memiliki sifat peka dan peduli. Hal ini ditandai dengan banyaknya kesempatan bagi kita untuk berbagi kepada sesama. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man fattaras sha'iman, barang siapa yang menyediakan makanan bagi orang yang berpuasa untuk kepentingan berbuka, kana lahu mislu ajri shaimi, maka bagi orang yang menyediakan makanan untuk berbuka puasa itu dia mendapat pahala.
mislu ajris shaimi, seperti pahala orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi hak pahala dari yang berpuasa. Seandainya kita berpuasa lalu kita juga memberi makan, menyediakan makanan bagi kepentingan berbuka puasa orang lain, maka subhanallah pahala kita menjadi 2 kali lipat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula ketika Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian dan kepekaan kita terhadap kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mungkin duafa, kekurangan secara ekonomi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, kita diajari oleh Ramadan untuk lebih bersabar. Seperti yang disampaikan tadi, Ramadan kita raih karena kita sabar. Dalam sebuah penjelasan di sebuah tafsir disampaikan bahwa sabar itu ada 3 macam. Yang pertama as-sabru ala ta'ati, sabar di dalam menjalani ketaatan. Seperti yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, kita alhamdulillah sabar di dalam melaksanakan ketaatan, baik itu di dalam menjalani puasa Ramadan maupun ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua adalah as-sabru ala anil maksiati, yaitu sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Untuk meninggalkan perbuatan maksiat dibutuhkan kesabaran. Yang ketiga adalah as-sabru alal musibati atau indal musibati, yaitu sabar ketika menghadapi musibah, bencana atau sesuatu yang memprihatinkan. Ini semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat sabar ini telah kita raih, telah kita miliki selama bulan suci Ramadan. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih lanjut, sesungguhnya puasa yang kita laksanakan adalah hendak mengembalikan fitrah manusia. Yang pertama, fitrah beragama. Manusia pada dasarnya ingin menjadi seorang pemeluk agama Islam yang baik. Di samping sejak lahir memang seluruh manusia kalau diciptakan dalam keadaan bertauhid, berkeyakinan bahwa hanya Allah sebagai Tuhan. Hanya saja karena faktor pengaruh lingkungan, ketauhidan seseorang akan Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi kafir, menjadi musyrik. Demikian pula kesiapan manusia untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa, dipengaruhi oleh lingkungan, situasi dan kondisi. Sehingga di antara kita ada yang taat, ada yang agak taat, bahkan ada yang tidak taat sama sekali. Demikian pula yang berikutnya, Ramadan menghendaki kita untuk memiliki fitrah dalam arti bersih dari dosa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Setiap anak Adam yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sebagian ulama memaknai fitrah di sini adalah bersih, tidak ada dosa sama sekali. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang telah melaksanakan puasa Ramadan, sesungguhnya sesuai dengan sabda Nabi, dia telah lahir kembali seperti pada saat ia baru dilahirkan oleh ibunya, yaitu sebagai sosok manusia yang tidak memiliki dosa. Karena kita ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya orang-orang yang tidak membawa dosalah yang akan bisa kembali kepada Allah, bisa bersua dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang akan datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, yaitu hati yang suci. Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan demikian Ramadan telah menjadikan kita sebagai sosok yang bersih dan suci dari dosa-dosa. Untuk melengkapi itu, maka kesucian kita itu adalah dalam konteks hubungan kita dengan Allah, yaitu hablum minallah. Maka dalam konteks kemanusiaan kita tetap harus saling meminta maaf dan memaafkan. Sehingga di suasana Idul Fitri ini, mari kita membuka diri untuk meminta maaf dan memaafkan. Semua kesalahan yang kita lakukan, kita perlu meminta maaf kepada sesama. Demikian pula mungkin orang lain secara tidak sengaja atau mungkin sengaja telah melakukan kesalahan kepada kita, maka dengan lapang dada mari kita maafkan semua, sehingga kita akan betul-betul suci lahir batin, suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, suci di hadapan sesama. Dan ketika nanti kita berpapasan dengan saudara kita, bertemu dengan saudara kita halal bihalal, silaturahim anjang sana, jangan lupa dengan saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kamu semua. Bisa disambung dengan doa yang lain, minal aidin wal faisin, ja'alana
Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang beruntung. Dengan demikian masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika Idul Fitri, maka yang baru adalah imannya, yang baru adalah ketaatannya yang semakin baik, bukan bajunya yang baru. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atu yasid. Lebaran itu bukan bagi orang yang bajunya baru, tetapi lebaran itu adalah bagi yang ketaatannya semakin bertambah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Kita padukan akal pikiran dan hati kita untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafat wal muslimin wa ali kalimataka yamidin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar sesadar-sadarnya bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan khilaf. Namun kami yakin, ya Allah, dengan seyakin-yakinnya bahwa Engkau adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Engkau adalah At-Tawwab, Maha menerima tobat. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, baik yang kami laksanakan secara sengaja maupun tidak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli tuqa wa ta'a min ahli jadi fi sabilik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dzurriyyah kami, anak keturunan kami menjadi hamba-Mu yang beriman, menjadi hamba-Mu yang taat, menjadi hamba-Mu yang bertakwa, serta jadikanlah mereka sebagai golongan orang-orang yang sukses dunia akhirat, bermanfaat bagi agama, umat, masyarakat, bangsa dan negara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil Islam, Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika suatu saat nanti telah tiba waktunya Engkau memanggil kami, ya Allah, panggillah kami dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifan muqlida. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamid taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah ibadah salat kami, terimalah taraweh witir kami, terimalah tadarus kami, terimalah zakat dan sedekah kami, serta seluruh kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami berdosa tanpa maghfirah ampunan-Mu. Jangan Kau biarkan kami menderita tanpa maunah pertolongan-Mu. Jangan Kau biarkan kami bodoh tanpa tetesan ilmu-Mu. Jangan Kau biarkan kami miskin tanpa limpah rezeki-Mu. Dan jangan Kau biarkan kami tersesat tanpa hidayah petunjuk-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Akhirnya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi umur yang panjang kepada kita sehingga kita bersua lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dan bisa merayakan salat Idul Fitri bersama-sama.
Demikian wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Fasabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbau kepada jemaah agar merujuk ke hidangan yang sudah disediakan bagi jemaah putri berada di tenda jalan samping taman sebelah timur, sedangkan bagi jemaah pria di gazebo. Dan kami himbau supaya keluar dengan tertib, dengan rapi, dan mohon yang membawa minuman atau bekas makanan diamankan supaya tidak berserakan sampahnya di lapangan. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Antri, monggo antri. Kok Bandung lo? Loh, Mbak Emi, Happy. ini siapa putrinya? Nggih. Oh, yang Surabaya itu ya? Ya. Oh, ini yang nomor 3. Nomor 2. Oh, nomor 2. Iya. Lah, sing lemu iku. Happy. Piring kosong Es, Pak. es. Kalau nggak mau minum, silakan minum ya. Oh, kalau saya dia. Wah, anunya aja, Pak. Manisanya aja. Yang banyak. Iya, Kak, Pak. Nggih. Monggo, Pak. Niki di video. Mantap. Nggih. Katut. Katut semua penduduk katut. Pak. Korin. Ayo, Pak. Apa? Pak dulu. Ya, sudah. Ini video. Ayo. Ya. Pak dulu. Ayo, Mama dulu. Kurang, Mas. Kurang, Mas. Lagi. Antri panjang Pak Darlan. Panjang. Ye. Nanti tak masukkan TV. Assalamualaikum, udah ikut antri. Mantap bro, jangan lali rokoknya bro. Selama masih hidup, rokoknya gak perlu mati. Ini ahli hisap.
Gak wedi mati, soalnya lek mati disumet maneh. Pak Untoro, sawentara wekdal dahare kok mojok dhewe. Oke, Pak Joko. Sudah ngambil? Sudah. Oh, sudah habis ya? Oh, hampir habis. Embo. Embo. Pak Bambang. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ini Pak RT. Jadi gak sirine bos jadi bisa nyalip dok ini. Nih, seger waras. Monggo. Mantap. Mantap. Tinggalke Mas. Anda bisa ya. Woi, Pak Iwan, Pak Batin. Berapa lama? Pak Ki, lihat saya Pak Ki. Nah, Pak Ki lah harus disuting juga. Gimana? Hampir tertib. Antri. Pak. Aku titip. Oh iya. Jokono piring. Oh iya. Sekali Pak. Aku titip. Jokono piring. Oh iya. Sing akeh Bu. Bu, ini lebih sulit.